Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cik Gus dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan, persen, dan desimal. Judulnya adalah mengubah pecahan, persen, dan desimal. Nah, bentuk pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Sebelumnya sudah diajarkan nih tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, tapi kali ini kita perdalam lagi nggak apa-apa. Oke, untuk pecahan biasa terdiri dari dua bagian, pembilang yang di sebelah atas, nih, maupun yang penyebut di sebelah bawah. Berarti angkanya angka? Iya betul, angka 2. Contohnya adalah 1/2 atau 3/4. Di sini berarti pembilangnya adalah 1 sama 3, penyebutnya adalah 2 dan 4, dan sebagainya. Untuk pecahan campuran, nah ini hampir mirip dengan pecahan biasa, namun dia ada yang membedakan, adalah 3 bagian, di mana di depannya ada nilai satuan. Dan biasanya nilai satuan itu hasil bagi dari pembilang yang jumlahnya lebih besar. Contoh misalkan 14, pembilangnya penyebutnya misalkan 5. Nah, berarti ini kan artinya 14 dibagi 5. Berarti dapatnya 2, 10 dikurang 1, jadi sisanya 4. Berarti dapatnya 2, sisanya 4, penyebutnya 5. Nah, ini yang dinamakan satuan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah 2 1/2 atau 5 3/4. Ya, maaf ini bisa. Itu contohnya campuran. Bilangan selanjutnya adalah persen. Di manakah kalian sering mendapatkan informasi tentang persen? Iya benar, biasanya suka tuh mamanya ada di mall. Tentang apa berarti? Tentang diskon biasanya. Nah, yang paling sering, yang paling familiar itu biasanya ada diskon. Diskonnya berapa tuh biasanya kalau di mall? Bisa dari 20% sampai 70% biasanya. Jarang, kalau 100% berarti gratis. Gitu ya. Nah, persen itu merupakan hasil dari bentuk pecahan yang bernilai 1/100. Berarti apanya? Penyebutnya yang nilainya biasanya 100. Bukan biasanya, memang 100 ya, karena persen. Menyebutnya adalah 100, 1/100 gitu biasanya. Oke. Di mana pembilang dapat berbeda angka, namun penyebutnya tetap berjumlah 100 gitu ya. Pokoknya bawahnya 100, kalau bawahnya 1000 jadi 1/1000, kalau bawahnya 10 jadi 1/10, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau untuk diskon pakainya persen. Jika ingin merubah bentuk persen, maka harus hafal. Nah, harus hafal faktornya. Faktor dari mana? Faktor dari 100. Faktor dari 100 itu mana yang bisa dibagi habis? Nih, ada 1, ada 2, ada 4, ada 5, dan 10. Berarti angka berapa saja yang belum ada? Yang belum ada berarti angka 3. Lalu angka apa lagi? Nah, angka yang belum ada angka 3, angka 6, ya pintar. Terus angka 7, angka 8, dan angka 9. Nah, tapi di sini angka 8 bisa nih sebenarnya dijadikan persen. Dia khusus. Tapi dia tidak dijadikan 1/100. Dia bisa dijadikan 1/1000. Caranya adalah dengan 8 dikali 125. Nanti jadinya 1000. Nanti kalau sudah 1000 mau dijadikan persen tinggal dibagi 10.
jadi 1/100 gitu ya, sama-sama dibagi 10. Itu untuk persen. Kita lanjut lagi selanjutnya. Nah, ini faktornya. Faktornya tadi sudah dijelaskan adalah 1, 2, 4, 5, dan 10. Faktor 1 dari 100 ini 1 dikali 100 atau sebaliknya, 2 dikali 50 atau 50 kali 2, 4 dikali 25, 25 kali 4, 5 kali 20, 20 kali 5, 10 kali 10. Nah, ini kalau dibalik-balik kan sama, jadi udah faktor 1. Cukup itu ya. Jadi kalian harus hafalkan 1, 2, 4, 5, dan 10 yang mudah. Nah, yang 8 tadi dia bisa jadi 1/1000 dengan cara dikalikan 125. Nanti dia bikin faktornya gini, 8 dikali 125 atau 125 dikali 8, tapi nanti jadinya 1000. Nah, nanti kalau udah 1000 gampang, nanti tinggal dibagi 10. Ini untuk penyebutnya ya, nanti pembilangnya juga misalkan gini, misalkan 20/1000 misalkan ya, contohnya 20 20/1000, biar jadi persen bagaimana? Sama-sama dibagi 10, karena untuk menghilangkan ini biar jadi 100. Jadi hasilnya 2/100 atau 2%. Itu ya. Gitu, 8 bisa. Berarti yang belum bisa adalah 3, 6, 7, 9. Kalau untuk angka ini biasanya dia langsung dibagi saja. Misalkan 3/100. Nah, ini kan susah nih. Sama aja berarti kayak 3 dibagi 100. 3 dibagi 100 bisa nggak ya? Tambahin 01. Nah, jadi 0,03. Atau 100 dibagi 3 kan pasti dia jumlahnya panjang. Ya kan? 33, 9 lagi, koma, 0, dan seterusnya, dia sama sampai terus gitu ya. Nah, itu untuk 3, 6, 7, dan 9 biasanya dia komanya akan panjang, jadi tidak habis dibagi. Nah, yang habis dibagi yang mana? Yang ini, 1, 2, 4, 5, 10, dan juga 8 gitu ya. Bilangan desimal itu bilangan tidak bulat. Nah, bilangan bulat kayak gimana sih Pak Bo? Di bilangan bulat itu yang ya udah cuma 2, 3, 45 gitu. Jadi tidak ada penambahan lagi. Kalau pecahan kan 1/2. Nah, bentuk desimal itu biasanya ada ciri khasnya tanda koma. Misalkan contohnya 3,2, 1,5, atau kalau mau puluhan 70,9, atau mau yang menggunakan di belakang. Ini tadi contoh yang di depan ya. Yang di depan satuan, maksudnya di depan satuan ini. Satuannya 3, satuannya 5, satuannya 1, satuannya 70 misalkan ya. Nah, kalau yang di belakang ini maksudnya 0,05, maka 0,2, dan seterusnya. Nah, ini berarti pembaginya maju ke depan. Itu ya untuk desimal.